Sehingga kalau misalnya air dalam jumlah yang tepat, dia memberikan kesehatan kepada manusia. Tetapi kalau air itu sudah dalam jumlah yang berlebihan, dia juga bisa menyakiti manusia. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang yang belajar kebenaran, tentu kita harus mulai merenungkan bagaimana kita bisa belajar seperti air putih itu. Jadi pada saat kita sudah mulai tenang, mulai jernih, maka dikatakan kita bisa menyatu dengan alam semesta, Pak. Gitu. Jadi ini Elingers menarik sekali bahwa kepekaan itu akan tumbuh kalau pertama ada ketenangan. Kedua, di dalam ketenangan itu kita melakukan pembersihan batin. Ya, benar. Membersihkan sehingga ada kejernihan. Betul. Baru di dalam kejernihan dengan mengambil sedikit filosofi tentang air. Ini menarik ya. Saya baru mendengar nih suatu keterangan tentang air begitu mendalam ya. Nah, setelah ada kejernihan, baru kita bisa mengerti bahasa alam. Betul sekali, Pak. Begitu ya, karena tubuh kita sendiri sebenarnya bisa disebut sebagai alam kan, Pak Nandes ya. Betul. Nah, lalu setelah kita punya kepekaan bahwa alam ini menunjukkan isyarat-isyarat tertentu. Nah, ketika terjadi ungkapan seperti sekarang misalnya orang kita sebutnya sebagai musibah, apa yang harus kita lakukan sebagai buah dari, sebutlah ini karma kita? Oke. Seperti yang tadi kita sudah bahas bersama, Pak, yang pertama kita lakukan adalah kita harus bertobat. Bertobat itu bukan berarti bahwa kita hanya terus menyalahkan diri, itu bukan seperti itu. Jadi kalau menyalahkan jadi yang namanya bertobat itu pada dasarnya adalah kita mampu ya menemukan bahwa di dalam diri kita itu ada sesuatu yang kita lakukan itu bertentangan dengan alam semesta, Pak. Jadi alam itu kan kita identik dalam kehidupan manusia itu kita sebut sebagai dengan moral etika. Jadi alam dalam kehidupan manusia itu diterjemahkan adalah tata cara hidup sebagai seorang manusia yang kita sebut sebagai budi atau misalnya moral etika. Jadi kita terjemahkan ke dalam alam tersebut, ke dalam kehidupan manusia. Jadi kalau misalnya kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari kita ada melakukan sesuatu perbuatan ataupun pikiran atau mungkin perkataan-perkataan yang di luar dari norma ataupun moral, itu kalau dikumpulkan dalam waktu yang cukup lama, kumulatif, maka dia akan menjadi satu energi negatif. Ya. Jadi energi negatif ini kalau sudah dikumpulkan dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 1.000 orang, 10.000 orang, maka pada saat alam ini sudah tidak mampu menetralisirnya, maka dia akan kembali efeknya dominonya kepada kita, Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Luar biasa ya. Jadi ini satu tuntunan di dalam ajaran wadah ketuhanan, Pak ya? Ya, ini kalau misalnya kita di dalam ajaran wadah ketuhanan kan kita percaya kepada yang namanya hukum alam, hukum karma. Hukum alam, hukum karma. Jadi penting sekali kita bertaubat dalam pengertiannya bukan melakukan pengutukan terhadap diri, melakukan ada guilty yang berkepanjangan, bukan ya? Tapi lebih kepada memperbaharui tindakan ya. Betul. Yaitu tindakan kita lebih bermoral. Betul. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat tidak semua orang punya daya tahan terhadap karma yang balik pada diri sendiri, atau sebutlah itu sebagai musibah atau bencana. Bagaimana Pak Nandes memberikan saran kepada kita semua agar kita bisa bersama hidup dan tetap tumbuh di dalam keadaan yang kita sebut musibah? Oke. Setelah kita melakukan pertobatan, yang selanjutnya adalah kita tidak boleh terus merasa di dalam proses kesalahan tersebut. Karena bagaimanapun yang sudah berlalu itu tidak bisa kembali lagi. Jadi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana saya harus mempersiapkan masa depan kita. Di dalam banyak tradisi, Pak, kita diajarkan untuk istilahnya misalnya ada meditasi, ada tradisi yang namanya istilahnya berzikir misalnya, ada tradisi yang mungkin dengan cara berdoa. Sebenarnya kita bisa melakukan itu di dalam setiap kehidupan kita, Pak. Jadi banyak orang merasa bahwa waktu saya berdoa itu adalah waktu kalau saya duduk di sana, diam, kemudian waktu itu baru saya berdoa. Tapi sebenarnya waktu berdoa yang sebenarnya adalah dilakukan dalam setiap waktu kehidupan kita. Pada saat kita makan,
itu juga adalah waktu kita berdoa. Bagaimana kita berdoa di dalam makan, yaitu yang diajarkan pada saat makan itu kita penuh kesadaran. Kita tahu apa yang sedang kita makan. Ya. Pada saat kita minum itu, kita tahu apa yang sedang kita minum. Pada saat kita sudah ngantuk, kita tidur. Pada saat sudah lapar, kita makan. Ya. Jadi hal-hal seperti itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi mulai dari sekarang, setelah kita bertobat atas segala dosa kita, kekurangan kita, selanjutnya adalah kita harus mulai hidup dengan sangat berkesadaran. Ya. Sehingga pada saat kita hidup dengan penuh kesadaran, kepada semua apapun yang kita lakukan, dia pasti akan bisa sesuai dengan moral etika tersebut. Nah, ini sebenarnya sejurus ya dengan apa yang ingin kita sampaikan kepada pemirsa, kepada Elingers, bahwa hidup Eling itu rasanya urgent ya Pak? Ya, sangat penting sekali Pak, sangat penting sekali. Bahkan Pak Nandes menandaskan bahwa Eling itu bukan cuma dikala kita melaksanakan ritual ternyata ya. Tapi dia masuk ke semua aspek kehidupan kita, makan, tidur. Memang ada menurut Pak Nandes orang makan tidak eling. Kayak seperti apa contohnya? Mungkin Elingers belum tahu. Mungkin ada banyak orang, mungkin pada saat dia makan, dia sambil main handphone, Pak. Pada saat dia makan, dia nonton TV. Jadi pada saat dia sudah selesai makan, kita tanya, apa yang rasa yang kamu makan? Mungkin dia sudah tidak tahu apa rasa yang dia makan. Pada saat dia minum, misalnya kita tanya, apa yang sedang kamu minum? Mungkin dia nggak merasakan apa yang dia sedang minum. Kalau dia tidak tahu, bagaimana dia bisa bersyukur ya? Iya, betul itu, Pak. Betul. Menarik. Jadi sebenarnya kesadaran itu harus dilakukan dari hal yang paling kecil, Pak. Ya, pada saat kita mandi, kita sadar bahwa air itu sedang bersentuhan dengan badan kita. Pada saat kita makan, kita sadar bahwa nasi itu masuk ke dalam mulut kita. Jadi kita semuanya hidup di dalam kesadaran. Kalau kita sudah terlatih, pada saat pikiran kita sudah mulai yang negatif, kita akan langsung sadar, pikiran saya sudah mulai tidak benar. Nah, kita bisa sadar seperti itu, Pak.